Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan akuntansi untuk persediaan. Untuk persediaan ini sebenarnya melanjutkan materi akuntansi perusahaan dagang. Ya, baik. Adapun tujuan pembelajarannya, jadi kita mampu untuk menentukan saldo akhir dari persediaan. Terus kemudian kita juga mampu untuk menentukan cost of merchandise sold atau cost of sales atau cost of goods sold atau kita kenal bahasa Indonesianya dengan beban pokok penjualan. Jadi untuk menentukan tadi saldo akhir persediaan atau cost of merchandise sold itu kita harus lihat dulu bagaimana cost flow assumption-nya. Jadi ada asumsi-asumsi alur biaya yang digunakan. Kalau kita merefer kepada PSAK atau IFRS yang terbaru, IFRS 14 terkait dengan persediaan, PSAK 14 terkait dengan persediaan, bahwa cost flow assumption, asumsi yang diperbolehkan adalah FIFO dan juga weighted average. Ada juga tambahannya itu identifikasi khusus. Nanti mungkin akan lebih dipelajari di akuntansi keuangan menengah untuk yang identifikasi khusus. Nah, yang first in first out sendiri, pertama masuk, pertama keluar. Jadi ketika ada satu jenis barang, kemudian dia banyak ya, perusahaan membeli barang tersebut banyak, di stok banyak, kemudian dia jual. Nanti asumsinya itu barang yang pertama masuk gudang atau barang yang pertama kali dibeli oleh seller itulah barang yang dijual. Itu asumsinya seperti itu. Kalau weighted average nanti untuk biayanya, biaya dari produk yang dijual itu nanti akan dirata-ratakan. Ya, baik. Kalau untuk yang last in first out sendiri, itu adalah barang yang terakhir masuk, itu akan diasumsikan dialah yang keluar pertama kali. Gitu. Padahal kita tahu ya kalau misalkan dari sekian banyak penjualan itu kan biasanya periode-periode terakhir itu biasanya kan eh, kecenderungan harga beli barangnya kan makin mahal. Sehingga kalau asumsinya last in first out, kalau kita pakai harga barangnya yang terakhir, COGS kita akan besar. COGS-nya besar, implikasinya nanti bisa ke net profit, bisa ke dasar pengenaan pajak yang justru menjadi lebih sedikit. Itulah mungkin konsiderasi dari regulator, dari Dewan Standar Akuntansi juga untuk tidak memberlakukan LIFO lagi. Kalau untuk KFRS dan PSAK tidak menggunakan LIFO lagi. Oke, baik. Di sini langsung masuk ke perhitungannya saja. Kan kemarin maksudnya sebelumnya sistem persediaan sendiri kan ada perpetual dan periodik. Ingat kalau perpetual sendiri nanti akan berbeda dengan periodik. Yang cost flow assumption juga akan berbeda. Seperti ini contohnya. Ya, di sini langsung kita masuk kepada ilustrasi soal. Ini buku yang saya gunakan, sumber pustakanya adalah Warren ya, buku accounting dari Warren, edisi ke-27. Seperti ini, jadi ada satu item barang 127B dengan flow-nya seperti ini, aliran masuk dan keluarnya. Dia punya beginning balance-nya itu sendiri, barangnya ada 1000 unit dengan biayanya adalah $20 per unit. Kemudian ada perusahaan tersebut melakukan penjualan di tanggal 4 dengan harga jual per unit $30 ya. Yang dijual adalah 700. Itu berarti kan
Di sini lanjut lagi tanggal 10 pembelian, tanggal 22 penjualan, kemudian tanggal 28 juga penjualan, 30 pembelian. Gitu. Jadi untuk mutasi persediaan di Januari sendiri ini ada saldo awalnya, ada penjualan, dan ada berbagai transaksi pembelian. Sekarang kita menggunakan pendekatan first in, first out. Atau masuk pertama, keluar pertama. Jadi yang kita beli pertama kali tanggal yang paling awal itu adalah asumsi yang kita pertama jual juga. Beginilah kartu persediaan, tabel persediaannya. Di sini ada kolom kolom tanggal. Di sini adalah kolom pembelian terdiri dari kuantitas, unitnya, ada total cost-nya. Di sini adalah COMS-nya, cost of merchandise sold atau COGS ya, sama saja. Di sini ada inventory. Paling kanan ini ada inventory atau yang menunjukkan kuantitas akhirnya ya. Yang ada di gudang nih, barang yang ada di gudang kita fokusnya ada di kolom paling kanan. Oke, nah barang awal kita di Januari tanggal 1 tuh ada 1000 dengan cost per unitnya adalah 20. Berarti saldo inventory kita di buku besar adalah $20.000. Ternyata ada penjualan di tanggal 4. Penjualan di tanggal 4 itu 700 unit. Kita pakai harga yang mana kan kebetulan karena harganya hanya satu nih, unit cost-nya kita ambil 20 ini langsung kita ambil. Total cost-nya berarti 14.000. Oke, nah nanti untuk Januari tanggal 4 langsung ke jurnal entry-nya di sini kita ibaratkan pakai ini ya, pakai piutang tanpa diskon, account receivable pada sales sebanyak di sini adalah 21.000. 21.000 dari mana? Dari 700 dikalikan harga jualnya. Harga jualnya 30, jadi 700 dikali 30 itu adalah 21.000. Ingat, penjualan kita kalikan unit yang dijual dikalikan harga jual per unit, sementara cost of merchandise sold itu adalah unit yang terjual dikali dengan biaya per unit. Berbeda ya, yang satu harga jual, yang satu biaya. Oke. 14.000 tadi saya sudah jelaskan, 700 kuantitasnya dikalikan biaya per unit 20. Sehingga total COMS-nya adalah 14.000. Merchandise inventory-nya yang keluar adalah 14.000 karena kita melakukan penjualan sehingga merchandise inventory kita berkurang. AR to sales, COMS to merchandise inventory untuk jurnal entry di tanggal 4. Sementara untuk di tanggal 10-nya ini kita asumsikan pembelian perpetual secara ini ya, non tunai tidak ada diskon sehingga kita bisa langsung aja nih kuantitas dikalikan dengan unit harga beli per unitnya, dapatnya 11.200. Kita lihat harga per unit yang kita beli di sini kan yang di tanggal 10 itu kan 22,4. 22,4 itu kan berbeda dengan unit cost di sini ya. Unit cost, saya kelewat nih. Untuk yang tanggal 4 sendiri berarti kan inventory yang ada di gudang sisanya 300 ya. 1.000 dikurang 700. Dapat 300. Unit cost-nya tetap 20 sehingga ending inventory kita per 4 Januari adalah 6.000. Ternyata dari 300 ditambah sama perusahaan, ditambah 500, harga beli per unitnya 22,4. Jadi kita pisahkan ya. Pisahkan di line bawah. Di sini berarti tanggal 10, selain kita memiliki 300 unit
plus 500 unit yang baru saja kita beli di tanggal 10 dengan harga 22,4. Ya, silakan di entry di kolom paling kanan yang menunjukkan bahwa fisik yang ada di gudang tuh segini loh gitu. Oke, lanjut ke tanggal 22 di mana ini adalah transaksi penjualan. Ingat, setiap ada penjualan kalau pakai perpetual, kita juga harus mengakui adanya COMS to merchandise inventory. Dia menjual berapa? Dia menjual 360 unit di sini. Banyaknya 360 unit. 360 unit. Sementara di sini kan ada sebelum tanggal 22 kan tanggal 10 ya. Tanggal 10 ini ada 300, ada 500. Yang dijual adalah 360. Sehingga 300 unitnya ini kita ambil dari harga yang paling pertama dulu. Jadi kita habiskan dulu yang paling atas ini. Kita pakai semua unit cost-nya nih. Kita pakai ya 300 dikali 20 yaitu 6.000. Tetapi kan yang dijual adalah 360. Sementara kita sudah pakai 300 dari yang baris pertama. Berarti nanti sisanya 60 pakai yang baris kedua. Atau dengan kata lain yang barang yang kita beli di tanggal 10 Januari. Jadi kita pakai 22,4 dikalikan dengan 60. Gitu. Jadi dari 360 unit yang kita jual, 300 unitnya pakai 20 per unit. Sementara 60-nya kita pakai yang 22,4. Oke, seperti ini nanti AR to sales. Ingat AR to sales-nya kita tadi ambil dari yang atas ya, 300 dolar atau 30 dolar tadi. 30 dolar per unit dikalikan dengan 360 unit. COMS-nya kita ambil dari sini. 6.000 ditambah 1.344 jadi total cost of merchandise sold-nya 7.344. Begitupun juga dengan tanggal 28. Jadi gini, tanggal 22 itu sisa barang yang ada di gudang itu tinggal berapa? Tinggal 500 dikurang 60. 440. Gitu ya. 300-nya kan sudah habis nih. 300-nya sudah habis, kita turunkan di sini. Udah 0 nih, makanya udah kosong. Sisanya adalah 500 kurang 60, yaitu 440. Atau dengan kata lain, gini lah gampangnya kuantitas terakhir di tanggal 10 kan ada 800. Dikurangi 360, berarti harusnya ada 440. Harganya adalah 22,4. Di tanggal 28 kita menjual lagi 240. Berarti 240 karena biayanya cuma satu nih. Pakainya ya biaya yang 22,4. Sehingga seperti ini di tanggal 28 AR to sales-nya sama tadi ya. Dikali 30 dolar per unit. 240 dikali 30 dapatnya 7.200. COMS-nya lihat dari sini. Sementara di tanggal 30 terjadi pembelian. Pembelian harga kuantitasnya 600, harganya 23,3. Sehingga nanti pada saat pencatatan kolom paling kanan, ini kuantitasnya ada 2 baris. Gitu, karena kita nambah ya. Terakhir kita turunkan dari tanggal 28 tuh ada 200 unit kan. Nanti kita tambahin 600 yang baru kita beli di tanggal 30 dengan harga 23,30. Berarti pertanyaannya berapakah ending inventory-nya? Jadi ending inventory-nya tidak kita jumlah nih. Kolom kanan ini semua kita jumlah tidak. Kita hanya menjumlah kolom paling kanan atau total cost yang di tanggal 30 saja.
yaitu 4.480 ditambah dengan 13.980, yaitu 18.469. Itu adalah saldo akhir inventory perusahaan di 31 Januari. Sementara untuk cost of goods sold-nya sendiri selama Januari itu ya penjumlahan semua cost of goods sold pada transaksi penjualan. Itu. Kalau di total adalah 26.720. Ya, jadi ingat patokannya gini aja. Kolom paling kanan ini kuantitasnya akan bertambah kalau ada pembelian tentunya. Kuantitas akan berkurang kalau ada penjualan. Kalau ada pembelian, kita fokus di kolom paling kiri, dekat kolom tanggal, purchase. Kalau ada penjualan, kita fokus kolom tengah, cost of merchandise sold. Ya, seperti itu untuk FIFO. Terima kasih. Nanti akan saya jelaskan untuk average di video lain. Semoga bisa membantu untuk pemahaman terkait dengan FIFO perpetual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.